Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya. Salawat berikan salam senantiasa selalu kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya nanti di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin peserta Lingkar Pakar dan yang menyaksikan Lingkar Pakar ini, hari ini kita berjumpa kembali pada kajian topik Lingkar Pakar yang berjudul tentang sukses kuliah dan sukses organisasi. Di hadapan kita bersama, para hadirin dan pemirsa, sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, yang mungkin sudah sukses di bidang akademik dan sukses di bidang organisasi. Kita nantikan dan kita kaji bahas bersama. Saya sampaikan bahwa narasumber kita ini bernama Bu Marfi Rahis Pasaribu. Beliau lahir di Yaman, Kampung Yaman, ya, Kampung Yaman ya. Sudah ada yang pernah ke Yaman? Nah, ini Kampung Yamannya para pemirsa dan peserta. Jadi narasumber kita ini lahir di Kampung Yaman. Kebetulan narasumber kita ini tinggal di Desa Bandar Khalifah di Tembung, berprofesi sebagai dosen. Beliau menyelesaikan studinya mulai dari sekolah dasar, selesai dari Kampung Pajak, Ranto ya, dekat Ranto, tetangga dengan Ranto. Kemudian lanjut ke MTS Negeri Ranto Parapat, Man Ranto Parapat, selesai studi S1 di UIN Sumatera Utara Medan, selesai di pendidikan Prodi Tadris Bahasa Inggris, dan lanjut S2 pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Jakarta. Kemudian sekarang sedang menyelesaikan program doktor di Universitas Sumatera Utara. Mudah-mudahan narasumber kita ini selesai segera doktor, amin ya rabbal alamin. Pekerjaan beliau sekarang dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ittihadiyah Labuan Batu Utara. Kemudian dia narasumber kita juga menjadi dosen tidak tetap di UIN Sumatera Utara Medan. Mungkin akan masuk di ruang kuliah kita nanti di semester depan atau semester ini. Kemudian beliau memiliki pengalaman organisasi yang sangat luar biasa. Mulai dari tingkatan komisariat atau di UIN Sumatera Utara Medan, aktif di organisasi himpunan mahasiswa Islam, pernah menjadi menjabat di berbagai lini bidang di HMI, sampai ke cabang, bahkan pernah juga menjabat di Badan Koordinasi Tingkat Sumatera Utara dan pernah juga menjadi pengurus besar di Jakarta di pusat. Beliau juga sudah sampai ke sana. Ini pengalaman organisasi yang sangat luar biasa. Sampai dia dari Kampung Yaman sampai ke Jakarta mengurus organisasi, mengurus umat, dan selesai juga studi akademiknya. Ini menjadi sebuah tauladan bagi kita bersama. Bagaimana sukses di kuliah dan sampai pendidikannya S3, sukses di organisasi sampai ke pengurus pusat. Itu luar biasa. Kalau kita di kampung-kampung ini, mau kampung apapun, jarang sampai ke pengurusan pusat, kan begitu. Paling pengurus cabang dia kan, ya gitu. Kemudian pendidikan bahkan pelatihan organisasi banyak yang diikuti narasumber kita ini. Pelatihan dan pengalaman beliau itulah yang akan kita tuangkan pada kajian hari ini. Mungkin itu dia sedikit kurikulum vitae yang berhubungan dengan narasumber kita. Kita persilahkan, mari kita mulai diskusi kita ini dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada narasumber yang luar biasa. Coba aplaus dulu untuk narasumber kita ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tony Nasution MPD yang mana pada hari ini sebagai moderator. Sebelumnya yang kami hormati pembina Yayasan Islam Tirta Medan, kepada Abang Dr. Muhammad Kaulan Karim MPD, beserta hadirin yang hadir pada hari ini. Ini rata-rata mahasiswa semua ya? Ada yang siswa? Nggak ada. Ada sini mahasiswa dari mana? Dari UIN? Oke, dari UIN. Oke.
Kajian kita pada hari ini adalah tentang sukses kuliah, sukses organisasi. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin tahu apakah adik-adik sekalian sudah ada organisasinya, sudah pernah ikut organisasi? Sudah? Di apa? LDK Winsu. Oke, yang lain mungkin? Coba yang pakai masker, coba dulu buka maskernya supaya kita bisa saling kenal ya kan. Itu etika dalam apa? Dalam ruang publik harus buka masker, apalagi berbicara kan. Nah, mana tahu kita nanti singgah jumpa di luar gitu. Ya, ada lagi yang lain mungkin? Nggak ada ya? Oke, berarti cuma satu ya. Kira-kira sebelum kita jauh lebih melangkah, Anda kan sudah mahasiswa. Jadi apalah kira-kira perbedaan antar siswa dengan mahasiswa? Ada yang tahu? Jadi kita sifat diskusi aja kita nih ya. Apa bedanya? Ya, silakan. Ya. Dari pola pikirnya juga sudah berbeda. Pola pikirnya, oke. Siswa lebih cenderung dia tuh lebih memikirkan jangka panjang, kalau siswa ya sekilas itu dia memikirkan sesuatu. Oke, yang lain? Ya, silakan. Coba agak maju ke depan, nggak nampak di belakang duduknya. Kalau siswa itu dia lebih terikat sama sekolah, Pak. Tapi kalau mahasiswa dia lebih berkembang, bisa mencari dari luar ataupun pemikirannya lebih bebas dalam belajar. Nggak harus di sekolah aja, tapi bisa dari yang lain. Oke, jadi sekolah masih terikat ya? Iya. Kalau kampus? Kalau kampus kita bisa mencari pelajaran bagaimana cara kita belajar. Pak. Kalau kampus tidak memaksakan mahasiswanya untuk harus belajar seperti itu, tapi kita sendiri yang mencari jati diri kita, bagaimana cara kita untuk belajar. Pak. Oke, bisa. Yang lain? Ini yang abang-abang ini gimana? Yang laki-laki? Ada? Oke, yang Anda sampaikan semua itu benar. Jadi di sini jangan takut berpendapat. Apapun yang Anda sampaikan itu benar, tergantung bagaimana Anda merasionalkannya. Oke. Jadi apa kelebihan dari mahasiswa? Ya. Di Tuhan itu dapat gelar maha, ya kan? Maha kuasa, maha esa, ya kan? Sedangkan mahasiswa dapat gelar maha. Jadi Anda lebih maha tahu dibandingkan siswa. Jadi otomatis yang saat ini kita hidupnya masih dalam keterkaitan seperti siswa misalnya, itu harus diubah pola pikirnya. Dalam Anda berbicara, dalam Anda menyampaikan pendapat, itu harus diubah pola pikirnya. Kenapa? Karena ketika Anda menjadi mahasiswa, otomatis ya ketika Anda berpendapat, menyampaikan suatu argumentasi harus ada teorinya. Referensi dari mana? Bukan hanya asal cakap-cakap aja dia. Jadi di dalam mahasiswa itu ada namanya, dalam dunia kampus itu ada namanya Tridharma perguruan tinggi yang nanti akan Anda jalani. Yang pertama itu apa, yang tahu? Pendidikan. Oke. Kemudian penelitian. Kemudian apa? Pengabdian. Oke, yang sudah Anda jalani saat ini adalah apa? Pendidikan. Oke, pendidikan. Nanti setelah itu nanti akan Anda penelitian, kemudian pengabdian. Jadi yang tiga ini harus kita jalani ketika kita mau sukses di dalam dunia perkuliahan. Dan dunia organisasi juga ada namanya juga perkaderan, ada nama juga pengabdian. Jadi ketika Anda itu ingin sukses, maka harus keluar dari zona nyaman. Seperti kata Tan Malaka, apa katanya? Terbentur, maka akan terbentuk. Jadi nggak ada yang instan dalam mencapai suatu kesuksesan, itu nggak ada. Pasti ada susah dan senangnya. Makanya kata Tan Malaka, dikenal Tan Malaka sini? Nggak ada. Nanti bisa di searching ya. Tan Malaka itu adalah juga termasuk pahlawan nasional ya, pahlawan Indonesia. Oke. Jadi terbenturnya 3 kali. Kenapa terbenturnya 3 kali? Berarti dia jatuh sebanyak 3 kali.
maka akan terbentuklah suatu karakter kita itu untuk mencapai suatu kesuksesan. Jadi nggak ada itu baru lahir itu langsung dia jadi presiden, jadi menteri, nggak ada. Maka ada ritmenya, ada jatuh naiknya, ada, itu hal yang biasa. Kalah menang itu hal yang biasa. Makanya oke, boleh. Oke. Makanya ketika ini kan, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan kesuksesan itu, maka kita harus keluar dari zona nyaman kita. Contohnya seperti Anda saat ini, yang teman-teman yang lain mungkin dia rebahan, ya kan, main-main HP mungkin di tempat tidur, ya kan, buka TikTok, buka Instagram. Anda keluar dari zona nyaman itu sehingga Anda datang kemari, ya kan, untuk mengikuti kegiatan kita hari ini, gitu kan. Jadi Anda dipaksa bangun pagi-pagi yang seharusnya hari Minggu itu Anda bisa santai-santai mungkin kan, atau mungkin makan, mungkin brunch mungkin kan, digabung siang sama pagi, ya kan, biasa anak kos gitu kan, mandi juga mungkin satu hari satu kali mungkin kan. Tapi Anda dipaksa bangun pagi-pagi, ya kan, sarapan pagi seperti halnya perkuliahan di hari Minggu. Itu salah satu langkah untuk menuju kesuksesan. Gitu dia. Jadi ini adalah salah satu langkahnya. Kemudian juga kita bahas dulu di dunia perkuliahan. Oke. Anak kuliah itu biasanya harus sering banyak baca buku, ya. Jadi gimana setiap bulannya Anda sisihkan, Anda tabung uang Anda untuk beli buku sebulan sekali. Jadi minimal itu 1 bulan ada buku, ya. Jadi jangan ketika ada nanti, sedangkan Anda siswa beli buku kan, ada bukunya kan. Jadi jangan ketika semakin tinggi pendidikan Anda, maka Anda semakin malas untuk membeli buku dan membaca buku. Seharusnya setiap mata kuliah itu seharusnya paling enggak 2 atau 3 buku. Kenapa? Ya, enggak ada orang sukses itu, baik itu menteri seperti Buya Hamka, seperti B.J. Habibie yang terkenal sekarang itu, enggak ada itu mereka itu yang enggak suka baca buku. Jadi jangan mimpi Anda ketika Anda itu ingin sukses tapi enggak pernah beli buku dan enggak pernah membacanya, bukan dibeli aja tapi dibaca juga gitu. Jangan mimpi. Kenapa? Karena yang seperti saya katakan tadi, ketika Anda membaca buku, membeli buku misalnya kan, membeli buku kan keluar uang kan. Membaca buku juga kan kita kan banyak cobaan, ya kan. Kadang ngantuk lah, kadang yang inilah gitu. Itu kan berarti Anda keluar dari zona nyaman Anda sehingga Anda tidak nyaman. Jadi ketika kita tidak nyaman, otomatis jiwa, raga dan pikiran kita dipaksa untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi cobalah keluar dari zona tidak nyaman Anda sehingga kita bisa terbiasa untuk menggapai suatu kesuksesan. Oke, itu satu. Yang kemudian yang pertama tadi baca buku. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Etika, sopan santun. Oke. Di dalam proses pembelajaran itu ada namanya etika antara siswa dan guru, dosen dan mahasiswa. Kenapa ini diprioritaskan? Karena ketika dalam pertemuan pertama Anda sudah menceritai dosen Anda, menceritai guru kita, ataupun kita membenci, tidak suka dengan dia, itu otomatis ilmu yang disampaikannya akan membal sama kita, nggak akan masuk lagi. Kenapa? Karena waktu dia pertama masuk mungkin ya kita udah nggak suka sama mata kuliah dia, kita udah nggak suka sama cara penyampaian dia. Itu nggak bisa, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi ilmu itu belum tentu beradab, sedangkan orang beradab sudah pasti berilmu. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan yang menceritai dosennya, yang menceritai guru-gurunya, udah diam, jangan ikut-ikuti. Kenapa? Karena hukum alam itu ya pasti ada. Jadi nggak akan berkah. Ketika sudah nggak berkah ilmu itu, ya maka Anda nanti susah untuk mendapatkan pekerjaan, susah untuk mendapatkan kesuksesan. Kenapa? Karena Anda ya nggak menghormati gurunya. Ya kalau itu
kok misalnya Anda pernah jalan-jalan ke ke Suluk Basilam sana, pernah ke sana? Pernah? Nah, itu sebelum dia menjadi tuan guru, tuan syekh itu, dia itu pernah jadi murid. Nah, jadi pernah dia dites oleh gurunya. Mohon maaf, kotoran gurunya disuruhnya muridnya siapa yang mau membersihkan kotoran gurunya ini. Nah, murid yang lain nggak ada yang mau. Maka dialah yang mau membersihkan, mengangkatkannya, membersihkan pakai tangannya sendiri. Apa kata gurunya? Ya, ketika kau nanti kembali ke negaramu, banyak nanti orang yang akan menghormati dan mencium tanganmu. Dan terbukti sekarang kan sampai anak keturunannya kan, ketika datang tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh negeri ini datang ke sana, baik itu gubernur, pangdam, kapolda, yang mau nyalon, banyak yang datang ke sana. Itu terbukti. Kenapa? Karena dia hormat sama gurunya. Jadi mau sepintar apapun Anda, sebanyak apapun buku yang Anda baca, tapi ketika Anda tidak menghormati guru Anda, tidak menghormati dosen Anda, ya otomatis nggak akan berkah ilmu itu. Yakinlah. Nggak akan berkah. Lebih baik dia beradab daripada dia pintar. Oke, jadi gimana cara mengkorelasikan antara perkuliahan dengan organisasi? Jadi kan tadi kan udah ikut LDK kan? Nah, jadi kenapa penting organisasi ini gitu? Ada yang tahu kenapa penting? Apa? Menambah wawasan. Oke, yang lain? Relasi. Oke, yang lain? Yang laki-laki ini nggak ada yang suara ini. Gimana, abang-abang? Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Jadi mahasiswa itu ada 3 dia. Yang pertama itu akademis, yang kedua itu hedonis, yang ketiga itu aktivis. Oke. Yang akademis itu yang kuliah dia ke perpustakaan, ya kan? Pulang kuliah dia ngerjakan tugas, kerjakan makalah, gitu. Aktif dia dalam perkuliahan. Kemudian yang hedonis, siap kuliah dia mungkin nongkrong, dia mungkin di kafe, ya kan, nonton bioskop, pergi ke mall, ya kan, belanja, beli ini beli itu. Ini yang hedonis. Ada sini kayak gitu. Nah, yang ketiga ini adalah yang aktivis. Jadi dia yang ikut perkuliahan dia di paginya, sore, siang sampai malamnya dia aktif di organisasi. Kenapa penting organisasi ini? Ya, misalnya Anda lihat tokoh-tokoh menteri-menteri kita, tokoh-tokoh negarawan kita saat ini, ya mereka rata-rata punya latar belakang organisasi. Baik itu di siswanya, mungkin di mahasiswanya, bahkan setelah dia tamat pun dari perkuliahan dia tetap aktif di organisasi. Kenapa? Karena di dalam organisasi kita itu dididik untuk menjadi pemimpin. Di sini ada ketua kelas? Nggak ada? Nggak ada ya. Nah, jadi harapannya setelah ini nanti bisa lah jadi ketua nanti kan. Kenapa? Karena dididik menjadi pemimpin, baik itu memimpin diri kita, memimpin orang lain, mempengaruhi orang lain ini. Jadi abang di sebelah saya ini, Pak Tony ini, dia ini pernah menjadi ketua HMJ di PGMI. Nah, kemudian juga dia ketua umum HMI. Jadi abang ini ketum saya dulu ini waktu di HMI Komisariat dulu. Nah, jadi kenapa penting menjadi ketua di organisasi itu? Kenapa penting? Jadi ketika kita sudah mengikuti organisasi, otomatis kita mampu mempengaruhi orang lain, mampu memimpin. Jadi ketika Anda setelah selesai dalam dunia perkuliahan, Anda menghadapi suatu problematika di dalam dunia pekerjaan, ya Anda bisa mengatasinya. Nah, gitu dia. Jadi yang layak memimpin negara ini ya orang yang pernah ikut organisasi. Kenapa? Karena ketika kita menjabat di suatu pekerjaan, banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi. Nah, jadi ketika dia telah terbiasa dalam organisasi, ya maka ya dia udah biasa aja menghadapinya. Nah, jadi makanya harus linear ini. Jadi pertanyaannya gini. Jadi gimana kalau seandainya Pak
ini ada perkuliahan, ini ada kegiatan organisasi misalnya. Ini gimana yang diprioritaskan nih sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Hah? Ada yang bisa jawab mana yang prioritaskan? Misal kegiatan kuliah misalnya kan, ada jadwal jam sama dosen ini ya kan. Kemudian ada jadwal kegiatan organisasi misalnya. Mana yang lebih prioritaskan ini? Hah? Perkuliahan. Kenapa perkuliahan? Karena itu wajib bagi mahasiswa. Wajib. Sedangkan organisasi itu kan cuma tambahan dari si mahasiswa. Ya, oke. Jadi yang wajib itu memang perkuliahan. Kenapa? Karena kalau misalnya misalnya LDK tadi, ataupun misalnya HMI misalnya, itu kan organisasi mahasiswa kan? Ya. Jadi kalau misalnya Anda nggak kuliah, otomatis Anda nggak bisa masuk itu. Nah, makanya, tapi setelah kuliah ya wajib ikut itu lagi. Jadi ketika Anda ikut organisasi, berarti Anda itu sudah keluar dari zona nyaman Anda dan menjadi tidak nyaman menghadapi banyak problematika. Jadi semakin banyak masalah yang kita hadapi di dalam perkuliahan, di dalam organisasi, otomatis kita semakin dewasa ketika kita selesai dalam perkuliahan. Jadi itu dia. Jadi ada namanya perkaderan. Jadi perkaderan itu bukan hanya training seperti ini, enggak, bukan hanya itu aja. Anda perkuliahan menghadapi banyak masalah kan? Banyak masalah dengan dosen, ngerjakan tugas, kadang begadang, kadang sampai sakit, kadang ngerjakan tugas itu. Kadang sampai jam 3 ya kan. Misalnya kuliah sampai jam 1 misalnya, kegiatan organisasi misalnya sampai jam 8 malam, kadang sampai jam 10 malam kadang kan. Jam 11 malam sampai kos. Habis itu ngerjakan tugas lagi sampai jam 3. Bangun nanti jam 6, kuliah jam 8. Itu kan zona nggak nyaman kan? Tapi setelah Anda terbiasa menghadapi itu, ya otomatis Anda akan terbentuk. Makanya kata Tan Malaka tadi, terbentur maka akan terbentuk. Itu dia. Jadi katanya Ali Syariati juga apa katanya? Ada yang kenal? Ali Syariati. Ketika Anda berpikir, maka disitulah dikatakan Anda itu ada ataupun hidup. Jadi manusia itu ketika dia nggak berpikir, maka dia nggak hidup. Jadi ketika dia berpikir, maka dia akan hidup, ada. Jadi ketika Anda nggak menggunakan akal dan pikiran Anda dalam memecahkan suatu masalah, berarti Anda nggak hidup. Maka buatlah zona nyaman Anda itu menjadi zona tidak nyaman. Salah satunya gimana? Mengikuti proses organisasi, mengikuti proses perkuliahan. Jadi contohnya ya seperti abang kita ini. Jadi abang ini juga dia ketum HMJ, ketum HMI ya kan. Kemudian juga dia S1-nya dia selesai, S2 juga dia selesai, sekarang udah jadi dosen PNS di UIN ya kan. Kemudian juga S3 juga dia sedang dalam proses berjalan gitu. Jadi semua ritme sudah dijalaninya gitu. Semua liku-liku juga sudah dijalani sama abang kita ini. Jadi kalau misalnya perjuangan Bang Tony dulu gimana kuliah ya kan, gimana berorganisasi juga, saya juga ikut waktu itu ya kan, tidur sama di sekretariat ya kan. Kadang kadang pulang malam ya kan, kadang sampai jam 12, jam 1 kadang ya kan. Itu dinamika itu dihadapi, dan alhamdulillah ya sekarang tinggal menikmati gitu kan, hanya tinggal cerita-cerita aja gitu, dan itu nggak akan terulang lagi gitu. Makanya harus dinikmati. Jadi selagi Anda adik-adik masih semester 1, masih semester 2 ya kan, ya dijalanilah gitu. Ikutlah, masuklah organisasi apapun itu, terserah gitu. Apa aja, karena semua organisasi itu baik. Apalagi di UIN ya kan, mau LDK ya nggak apa-apa LDK, mau paskibra ya terserah ya kan, mau pramuka, kalau mau ekstra misalnya ada HMI, ada kami, ada PMI, semua ikuti nih. Pilih salah satu. Jadi ketika Anda nanti sudah selesai, ya Anda sudah bisa memimpin diri sendiri, paling nggak memimpin keluarga, memimpin adik-adik gitu, memimpin ya teman-temannya. Karena saya juga dulu sebenarnya pemalu gitu kan, kawan juga cuman kawan kelas saja gitu kan, ya cuman di bahasa Inggris saja gitu kan. Setelah saya ikut
HMI dulu kan. Nah, di sini saya banyak jumpa, banyak kawan anak PMM, anak PGMI, anak IPS misalnya. Kemudian jadi ketika ada tugas bahasa Arab ya ada kawan kita anak bahasa Arab ya bisa kita minta bantu sama dia gitu. Misalnya ada tugas bahasa Inggris misalnya ada kawan kita bahasa Inggris bisa minta bantu sama dia gitu. Seperti Anda ini kan ini beda jurusan ini kan. Jadi kan bisa saling sharing kok ada grupnya. Jadi seperti itu dia. Jadi kalau misalnya Anda cek nggak ada pemimpin kita itu yang nggak ada organisasi, pasti ada organisasinya. Baik itu di partai, baik itu di TNI, baik itu di Polri, pasti. Makanya paling nggak setelah selesai dari ini silakan Anda searching, Anda cari organisasi apa aja yang cocok untuk Anda gitu. Apa yang cocok misalnya. Jadi catatannya hari ini mungkin ya itu aja mungkin ya. Jadi gimana pun kuliah tetap dijalani, organisasi juga harus dijalani. Jadi gimana Pak, kalau misalnya waktu nggak cukup ya pandai-pandai kita ngatur waktunya. Paling ya mau nggak mau ya tugas Anda di sini kan untuk belajar kan. Jadi semua uang udah dikasih, uang makan dikasih, uang kos juga udah dikasih ya kan. Semua difasilitasi, bahkan ongkos untuk beli minyak, ongkos beli makan, ongkos untuk angkotnya pun udah dikasih semua. Tugasnya Anda hanya untuk belajar, udah. Jadi nggak ada alasan lagi kalau misalnya Anda itu nggak siap tugasnya, misalnya terlambat mengumpulkan tugas nggak ada alasan lagi. Kenapa? Karena Anda nggak disuruh untuk mencari makan lagi kan, untuk mencari uang lagi. Beda kok saya misalnya kan, ya saya ada tanggungan ya. Kalau misalnya tugas saya nggak selesai ya wajar gitu. Kenapa? Karena ada tanggungan saya harus cari uang lagi, harus ngerjakan ini lagi gitu. Anda ngapain coba? Tugas Anda ngapain coba? Nggak ada kan, paling kan cuci baju ya kan, beli makan, atau mungkin masak ya kan. Habis itu ngapain? Ya belajar. Jadi kalau misalnya ada alasan Anda gitu sama dosen misalnya Anda mengatakan mohon maaf Pak, tugasnya belum siap, nggak maksimal ngerjakannya, bisa dikumpul jam sekian nggak Pak? Itu nggak rasional lagi tuh menurut saya tuh. Udah dikasih waktu 1 minggu, kemudian juga Anda nggak ngerjakannya dengan maksimal, ya tugas Anda ngapain berarti? Anda di kos ngapain? Pertanyaannya, apakah hanya rebahan, main HP misalnya, sampai 1 jam berjam-jam gitu, lihat TikTok, lihat Instagram misalnya, itu kan nggak bermanfaat itu sebenarnya. Nah, makanya jadi waktu itu nggak akan bisa diulang. Jadi seberapa pun Anda dapat IP Anda, itulah proses Anda. Nah, jadi jangan biarkan proses itu berjalan dengan tidak baik. Jadi dimaksimalkanlah. Ya, kayak saya misalnya, saya mengikuti proses perkuliahan misalnya S3 saat ini. Ada tanggungan, ada ngerjakan ini ya sampai ya biasa gitu ngerjakan tugas sampai jam 3 kadang jam 4 gitu kan. Kayak gini tadi Anda datang tadi kan saya ngerjakan tugas saya tadi nih. Yang kan main laptop tadi kan. Saya ngerjakan tugas itu. Ya namanya apa? Itu namanya tanggung jawab kuliah ya kan. Ya mau nggak mau ya diselesaikan. Ini kan kegiatan organisasi nih lingkar ini kan. Ya, saya juga ikut organisasi, saya juga ikut ngerjakan tugas saya. Jadi nggak ada alasan nggak siap tugas, nggak ikut organisasi. Jadi semua harus sejalan dia. Nyaman nggak saya ngerjakan kayak gini? Ya nggak nyaman, tapi gimana? Inilah proses yang saya jalani gitu. Jadi banyak kalau misalnya Anda nggak memaksimalkan tugas Anda sebagai khalifah sebagai mahasiswa, ya kan? Ya, masih banyak teman-teman di luar sana yang pingin duduk seperti Anda saat ini, masih banyak. Dan mereka belum mampu dan belum juga takdirnya. Anda sudah ditakdirkan di sini. Sudah dibiayai sama orang tua. Sudah masuk kampus negeri ya kan, tinggal menjalani aja gitu. Jadi ketika Anda tidak memaksimalkannya ya rugi gitu loh. Sangat rugi sekali gitu. Karena banyak orang yang di luar sana, di kampung-kampung sana yang nggak sekolah, mohon maaf, lihat Anda pulang kampung misalnya dari mana si Anu, dari Medan, ngapain di sana kuliah gitu kan. Ada perasaan iri gitu. Sementara Anda di sini ya santai-santai gitu kan, nggak maksimal dalam belajar, nggak maksimal mengerjakan tugas. Itu dia. Jadi silakan Anda
aktif di kuliah, aktif juga di organisasi. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Baik, luar biasa pemaparan materi dari narasumber kita. Bisa kita ambil garis poin penting simpulan dari penyampaian narasumber kita itu bahwa kita dihadapkan kajian hari ini dengan kuliah dan organisasi, kan begitu. Kuliah ada namanya sebuah proses, tadi disampaikan bahwa tidak ada yang namanya mahasiswa kuliah nggak baca buku, mau sukses nggak baca buku, mau hebat, mau berhasil, mau jadi sarjana, tidur-tidur aja. Mungkin kita yang bisa memikirkannya, kita mau jadi sarjana apa, ya kan? Artinya ada proses yang dilalui dari disampaikan pemateri kita tadi. Di dalamnya ada tridharma perguruan tinggi yang harus kita geluti, ada etika, dan bahkan itulah yang menjadi sebuah poin-poin dan intisari kenapa mahasiswa itu dikatakan kaum intelektual, kan begitu. Mahasiswa dengan siswa, mahasiswa dengan masyarakat, mahasiswa dengan pemuda yang tidak kuliah itu pasti berbeda. Bedanya di mana? Di proses-proses yang kita lalui tadi. Bisa saja kita mahasiswa tapi sama saja dengan yang tidak kuliah kalau kita tidak melalui prosesnya tadi. Kemudian tadi ada beberapa kiat organisasi yang disampaikan dari sumber kita itu, bahwa di dalamnya juga ada proses gitu. Kita mau sukses organisasi, mau berprestasi, mau bisa mau memimpin diri, mau jadi pemimpin, mau jadi aktor, bahkan ingin menjadi tauladan, jadi contoh tapi nggak pernah mencontohkan yang baik, ya kan? Di organisasi itu juga begitu. Ada proses yang kita lalui. Bagaimana coba agar kita itu, organisasi itu bisa mendapat relasi, mendapatkan informasi, kemudian menjadi sebuah, menambah ilmu, menambah wawasan, tapi prosesnya nggak kita lalui, nggak dapat apa-apa gitu. Biarpun hanya nimbrung aja nama ikut organisasi, tapi nggak ada prosesnya, sama aja. Berorganisasi pun sama juga dengan tidak berorganisasi gitu. Artinya itu poin penting yang disampaikan narasumber kita tadi. Artinya tetap kita luruskan niat bahwa memang yang kita lalui itu semua tetap harus kita ikut sertakan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Baik para hadirin dan peserta, mungkin banyak yang terpikir dan bahkan yang ingin dipertanyakan. Jadi kita boleh sharing dan bertanya, diskusi, ya, dialog dengan narasumber. Kira-kira apa yang ingin dipertanyakan atau apa yang menjadi sebuah topik diskusi dan dialog Anda, kami persilahkan. Ya, silakan. Ini geser ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nur Sahdia Siregar dari mahasiswi dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 6. Saya izin bertanya, Pak. Tadi Bapak bilang kunci sukses itu kan salah satunya adalah membaca buku, rajin membaca buku. Yang ingin saya tanyakan adalah dari Bapak sendiri untuk membangun kebiasaan rajin membaca buku itu seperti apa, Pak? Karena seperti yang kami juga mahasiswa alami gitu kan, Pak. Kadang-kadang membaca buku itu pas mau ngerjain tugas aja gitu. Bukan hanya buku, misalkan kayak dari jurnal gitu-gitu kan, Pak. Itu kami membacanya ketika mau mengerjakan tugas saja. Tidak dijadikan sebagai kebiasaan seperti itu. Nah, dari Bapak sendiri gimana tipsnya supaya kami ini bisa rajin membaca buku, tidak hanya buku, mungkin dari sumber-sumber lain seperti itu, Pak, agar tadi jalan menuju kesuksesan itu bisa kami lalui seperti itu, Pak. Mungkin sekian yang saya pertanyakan, saya kembalikan. Baik, pertanyaannya sangat luar biasa. Yang lain juga masih ada yang ingin bertanya, tapi kita langsung tanya jawab dulu, baru kita lanjut ya. Nah, boleh. Nanti yang lain juga siapkan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya yang sangat luar biasa akan dijawab oleh narasumber. Kami persilahkan. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi tipsnya yang pertama itu kita itu, ini siapa namanya tadi? Nur. Ya, Nur itu Nur Susanti Siregar. Sukanya baca buku apa? Misalnya apakah novel ataukah mungkin ya. Yang
pertama itu memang harus dipaksa dia. Memang dipaksa. Jadi kok nggak dipaksa nggak bakalan bisa memang. Gimana pun caranya harus dipaksa. Misalnya saya kan ngerjakan tugas. Memang kok nggak ada tugasnya nggak saya baca bukunya. Tapi gimana memang harus dipaksa. Jadi dalam perkuliahan itu juga dalam ngerjakan tugas juga perlu motivasi. Misalnya ini konseling jurusannya kan. Seperti dia katakan Pak Tony tadi. Jadi ketika Anda selesai dari kuliah, apa kira-kira skill yang mau dibawa? Mampu nggak kita mengajarkan konseling itu? Jadi gimana caranya? Mau nggak mau ya baca buku gitu. Sedangkan saya aja gitu yang udah dosen misalnya kan, mau ngajar ya baca buku dulu gitu. Ya apalagi yang ngasih mahasiswa gitu. Jadi mau nggak mau harus dipaksa gitu. Dipaksa untuk ya baca buku. Jadi kalau misalnya diturunkan hawa nafsu memang ya malas memang kan. Nah, udah nyontek lihat punyamu aja gitu. Ya nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Karena yang dipikirkan setelah Anda kuliah S1 ini apa yang skill mau dijual. Yang mau Anda jual ke masyarakat itu apa? Sehingga pekerjaan bisa menerima Anda sebagai misalnya konselor ataupun guru misalnya, atau mulai jadi S2 misalnya. Apa yang mau dijual gitu? Di dalam diri kita itu apa gitu? Kan harus ada kelebihan kita kan? Paling enggak kita ekspor di dalam jurusan kita ini. Jangan pula kita jurusan BKI kita nggak mampu, nggak paham tentang BKI itu misalnya. Ya mau nggak mau harus baca buku juga. Gitu. Makanya harus dipaksa memang. Jadi setelah keterpaksaan itu maka akan timbullah keterbiasaan. Jadi ketika kita nggak baca buku ya otomatis ya ada yang seperti yang kurang gitu misalnya. Kan benar bukan hanya baca buku aja sebenarnya. Di dalam sholat juga, di dalam beribadah misalnya kan ya. Kalau misalnya diturunkan hawa nafsu ya mungkin malas mungkin kita kan. Bangun subuh-subuh misalnya kan ngambil wudhu, sholat jam 5, jam tengah 6 misalnya kan malas sebenarnya kan. Lebih enak tidur sebenarnya kan. Tapi karena itu udah kewajiban yang mau ya dipaksa memang. Dipaksa untuk sholat. Karena kalau nggak dipaksa ya mungkin kita udah tidur mungkin sampai jam 7 misalnya kan baru bangun baru pergi kuliah. Tapi kan ada kewajiban tadi ya harus dipaksa. Setelah dipaksa maka timbul kebiasaan maka itulah dia. Ada menjadi suatu kewajiban bagi kita. Jadi harus dibiasakan memang. Ini mari semester 6 ya kan. Jadi harus dibiasakan karena sebenarnya bukan hanya baca buku aja ya. Jadi di dalam dunia akademis juga hanya modal cakap-cakap ataupun bicara aja tanpa direalisasikan dalam tulisan juga nggak bisa. Itulah bedanya kita akademisi sama politisi. Kalau politisi cakap-cakap bisa lah mungkin ya kan, tapi akademisi nggak bisa. Makanya direalisasikan dalam apa? Dalam apa? Ya dalam tulisan, misalnya dalam makalah, dalam laporan, dalam jurnal. Jadi seperti kata Buya Hamka, apa katanya? Anda nggak kenal Buya Hamka kan? Lihat orangnya pernah kan? Jumpa nggak pernah kan? Tapi kenal namanya kan? Dari mana kenalnya? Dari novel-novelnya kan? Tulisannya. Jadi apa katanya? Ketika regenerasimu ingin tahu bahwasanya kamu pernah hidup di zaman lalu, maka menulislah. Nah, jadi ketika Anda regenerasi Anda ingin tahu bahwasanya Anda itu hidup di tahun 2023, maka tulislah. Nah, menulis itu sekarang udah banyak, nggak mesti novel kan, bisa di jurnal, bisa di Google Scholar, tahun berapa dia nampak. Maka menulis. Jadi setelah Anda baca ya dituliskan di dalam tulisan, misal bisa buku, bisa makalah, bisa jurnal. Itulah bedanya kita akademisi sama politisi. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Baik, luar biasa ya. Jadi bisa ditangkap tadi yang dijelaskan narasumber. Nah, jadi pertemuan sebelumnya sebenarnya sudah ada kita buat manajemen waktu bahasanya. Jadi narasumber tadi memahamkan, biasakan buat schedule harian, schedule S1, schedule setelah S1. Schedule harian itu dari pagi ngapain, siang ngapain, dari pukul sekian ngapain, sehingga satu hari semua kita punya waktu 1 kali 24 jam. Jadi kita punya agenda harian. Jadi agenda harian kita itu terus-menerus akan kita lakukan dan yang sebelumnya akan kita lanjutkan begitu. Jadi dalam satu hari itu 1 kali 24 jam bisa kita lihat waktu kita kemana aja.
kita buat aturan diri kita nggak bisa mematuhi, berarti kita belum disiplin kepada diri kita, apalagi kepada yang lain, kan begitu. Selama S1 saya harus ngapain, apa yang harus saya raih, itu agenda selama S1 harus buat. Itu yang dituliskan, yang maksud salah satu bagian yang dimaksud narasumber kita tadi, kita tuliskan apa agenda kita. Dengan kita tuliskan, itulah menjadi sebuah catatan kita. Setelah S1 kita mau ngapain, apa yang harus kita raih, nikah, lanjut S2, mau kemana, itu biasakan. Artinya dari proses membaca buku, membiasakan itu seperti itu. Kita mulai dulu dengan yang kita sukai bacanya, mau baca novel dulu, mau baca majalah dulu, koran dulu, ya kan. Nah, kemudian baru kita mulai baca buku. Artinya dalam kuliah ada tugas, ada aktivitas. Sehingga kadang kalau kita nggak ada tugas, kita nggak terpikir untuk baca. Jadi di tugas itu dibarengi dengan aktivitas. Kita sudah tahu itu. Makanya aktivitasnya tadi itu dengan berorganisasi. Kalau kita sudah tahu bahwa muatan yang kita asup itu hanya di saat ada tugas, makanya ada baca buku, kita tambah tugas yang lain. Tugas organisasi misalnya, belajar di organisasi, maka akan banyak referensi dan buku yang akan kita baca. Kalau hanya tugas kuliah yang kita geluti, berarti wawasan yang mau kita geluti hanya berhubungan dengan mata kuliah. Kapan dapat wawasan kepemimpinannya, wawasan keorganisasiannya, wawasan relasi dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Jadi semakin banyak aktivitas tugas, semakin banyak aktivitas. Jangan tidak sebanding gitu loh. Nah, tugas lebih banyak tapi aktivitasnya lebih sedikit, nggak ada yang siap. Nah, gitu dia. Jadi harus kita barengi apa aktivitas kita dengan apa tugas kita. Mungkin itu saja. Ada tadi penanya yang kedua lagi, silahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nasution. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 6 juga. Saya berasal dari Labuan Batu, Pak. Pertanyaan saya itu sebenarnya gini, Pak. Kan tadi itu kan membahas tentang kuliah sama organisasi. Jadi apakah kita salah jika kita tidak memiliki organisasi? Apakah hanya kepemimpinan kita dapatnya di organisasi saja gitu kan? Terus kenapa ya Pak, orang yang kupu-kupu kuliah pulang itu dianggap remeh gitu karena kita nggak ikut organisasi? Karena saya emang tidak mengikuti organisasi sama sekali, karena kan kami waktu itu daring selama 3 semester dan barusan masuk 1 tahun lah offline gitu. Jadi mau ikut organisasi bukan masalah nanggungnya gitu, karena udah emang mau detik-detik terakhir gitu kan Pak. Jadi bingung juga gitu kan. Tapi kan memang diajarkan di dalam organisasi tentang kebaikan-kebaikan gitu. Tapi bukan menjelekkan juga kan Pak. Tapi banyak juga orang yang organisasi itu perilakunya tidak baik gitu. Jadi kan kenapa sih harus menjudge seseorang itu jika tidak ikut organisasi itu, kayak gitulah Pak, pokoknya sebelah mata gitu. Terus menurut Bapak, jika kita hanya terpatokan di akademis saja gitu, tidak di organisasi, itu bagaimana Pak? Itu aja sih Pak, pandangan Bapak terhadap cerita saya gitu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus pertanyaannya ya. Ya. Jadi kuliah itu kan kewajiban ya kan, wajib. Kan. Kerjakan sholat 5 waktu wajib kan? Oke. Kalau dikerjakan sunnahnya bagus nggak? Mana lebih bagus, ngerjakan wajib aja atau ngerjakan wajib sama sunnahnya? Nah, dua-duanya. Jadi kira-kira bisa ditangkap itu ya. Nah, jadi orang yang, kan saya bilang tadi, katakan bahwasanya orang yang kuliah dengan orang ikut organisasi itu adalah suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena dia keluar dari zona nyamannya. Capek loh, kuliah udah capek kan? Capek kan Anda kerjakan tugas kan, apalagi ikut organisasi gitu, capek kan. Kadang pulang sampai malam, kadang jam 1, jam 10, misalnya jam 11 ngurus organisasi kan, baru jam 12 saya ngerjakan tugas sampai jam 3 baru tidur. Itu kan hal yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita bisa melewati itu, ya otomatis ya akan terbina dia secara otomatis, akan terbina. Jadi kalau kuliah
saja pun sebenarnya bagus sebenarnya Anda tamat tepat waktu dengan jadi IPK 4,0 bagus. Tapi kan alangkah bagusnya ketika itu kan sudah disediakan oleh kampus Anda untuk berkreativitas. Makanya ada namanya organisasi intrakampus dan ekstra kampus. Jadi nggak mungkin pihak kampus itu menyediakan hal itu hanya sia-sia, nggak mungkin. Pasti ada fungsinya, pasti ada untungnya di situ. Jadi Anda diberi kebebasan untuk memilih mau kuliah aja kah, atau mau ikut kuliah, mau ikut organisasi, ada. Terserah sama personalnya masing-masing memang. Memang ada juga dia memang ya ada kebutuhan khusus, misalnya karena sakit dia ya nggak masalah gitu. Tapi untuk semester 6 saya pikir masih bisa lah gitu, untuk ikut organisasi. Masih ada berapa semester lagi. Paling enggak ada sebenarnya di organisasi itu dia ilmu yang nggak diajarkan di dalam kelas. Banyak di situ. Mengelola orang banyak misalnya, kan itu nggak ada di kelas kan. Nanti kalau misalnya Anda jadi kepala sekolah nanti misalnya kan, atau jadi kepala desa, atau jadi misalnya bupati, atau misalnya jadi gubernur, misalnya Anda sudah terbiasa memimpin orang banyak. Kenapa? Ya karena sudah dididik di dalam organisasi gitu, sudah diajarkan menghadapi bagaimana masalah-masalah, dinamika-dinamika itu. Jadi itu dia. Jadi ada juga proses pendewasaan. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang orang senior gimana, berhadapan dengan junior gimana, dinamika itu pasti ada. Dan itulah yang membuat proses kita menjadi dewasa. Jadi kuliah itu juga bagus, tapi ikut organisasi juga lebih bagus. Jadi yang wajib itu dikerjakan bagus, tapi alangkah baiknya yang wajib dan sunnah dikerjakan, nah lebih bagus lagi dia. Oke, itu aja ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau dipertanyakan lagi kira-kira? Sudah jelas ya? Nur siapa tadi namanya? Idah Nasution ya. Idah Nasution. Yang lain boleh kami persilakan untuk bertanya. Yang abang-abangnya belum ada nih. Mungkin banyak yang mau dibincangkan terkait gimana kiat sukses kuliah dan sukses berorganisasi. Ayo silakan abang-abangnya. Satu orang lagi dari pemimpin-pemimpinnya inilah abang-abangnya nih. Atau ada kendala selama berorganisasi, selama kuliah, silakan didialogkan. Jadi sedikit menyinggung tadi Ida Nasution sembari menunggu abang-abang. Ini kita tunggu ya abang-abang. Nggak apa-apa sembari dialog. Jadi kalau dalam hidup kita ini kan sejarah Islam pun sudah dijelaskan dan bahkan sudah nampak sebenarnya. Abu Lahab dengan Abu Jahal itu selalu lengkap. Nah gitu maksudnya. Artinya kita di Islam pun ya kalau kita pikirkan apa omongan orang nggak ada baik-baiknya sih. Sholat aja pun kita lakukan wajib dan sunnah tadi pun ya tetap salah sama orang, apalagi enggak gitu ya kan. Nah itu kalau konsep kita ikutinya, tapi artinya itu adalah sebuah pilihan. Mau ikut organisasi pilihan, mau enggak pun enggak ada masalah. Bukan itu satu-satunya kunci. Banyak juga yang sukses tidak organisasi gitu ya kan. Ini kan kita lakukan dialog ini untuk mengasah kemampuan kita, mengasah pola pikir kita, mengasah wawasan kita. Yang mana yang mendominasi bagi kita, kadang macam tanaman itu enggak semua tanaman itu bisa tumbuh di tanah, ya kan? Beda tanah, kalau dia cocok tanamannya, tanahnya bisa juga tumbuh. Kan enggak semua juga tumbuhan hidup di tanah gitu. Artinya organisasi dan kuliah ini juga harus bisa kita persepsikan. Kalau memang bisa mengasah kemampuan kita, kita ikuti, jangan berpikir dua kali. Tapi kalau memang tidak mendominasi dan kita punya potensi lain untuk mengasah di tempat lain, nggak ada masalah juga gitu ya. Jadi itu pilihan untuk Ida, silahkan lakukan yang terbaik untuk membangun potensi diri kita, mengasah diri kita. Nah, kalau lengkap itu lebih bagus kan gitu tadi seperti yang disampaikan narasumbernya. Silahkan untuk abang-abangnya kami mintakan satu penanya mungkin atau dialog yang ingin. Ya silahkan kasihkan. Baik, terima kasih kepada Pak Tony yang telah mempersilahkan saya. Mungkin pertanyaannya simpel aja Pak, tentang fenomena kecil yang sudah sering terjadi di kampus kita. Pertanyaannya begini Pak, apabila ada seseorang yang sudah masuk organisasi,
akan tetapi dia melupakan organisasi rumahnya sendiri, yaitu prodinya, karena dia sudah merasa besar di luar. Hal itu sering terjadi di kampus-kampus lain maupun kampus-kampus kita sendiri, yaitu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Seperti yang dikatakan Dr. Syarbaini Saleh, MSOS MSI, Kaprodi saya, rumah kita sendiri sebenarnya prodi kita. Akan tetapi banyak senior-senior yang melupakan rumahnya sendiri karena sudah merasa besar di luar. Hal apa yang menyebabkan itu terjadi dan bagaimana solusinya? Luar biasa ini pertanyaannya narasumber. Ini fenomena berhubungan dengan pertanyaan Ida Nasution tadi. Artinya kadang kita kuliah, kita ikut organisasi, kita pertama masuk UIN, itu masuk dan terseleksi di salah satu jurusan, bukan terseleksi di salah satu organisasi. Nah, itu tadi maksud pertanyaannya. Kemudian kadang yang sudah di kader ini menunjukkan bahwa dia tidak sayang dengan organisasi pertamanya. Kan yang mengantarkan kita di organisasi itu adalah prodi ini gitu. Jadi dia setelah berorganisasi malah tidak ingin membangun prodinya, malah ingin membangun yang lain-lain, atau bahkan tidak sepakat dan tidak sejalan dengan prodi ini karena mungkin tendensius dan lain sebagainya. Mungkin ini terjadi di lingkungan penanya kita ini. Penanya kita ini bernama Arik Aski dari prodi Tadris IPS. Mungkin kepada narasumber dipersilahkan. Ya, jadi kalau seperti itu kasusnya itu salah itu ya, itu jangan diikuti. Jadi seharusnya saling besar membesarkan dia. Jadi saling besar membesarkan. Ini seperti Pak Tony ini. Ini Pak Tony mantan ketum HMJ PGMI dulu kan. Kemudian dia ketum HMI. Jadi walaupun waktu Bang Tony ketum HMJ, Bang Kabit dulu Bang. Ketua bidang pembinaan anggota di HMI Komisariat Tarbiyah. Jadi ada berapa ratus anggota itu beliaulah yang membinanya dulu. Jadi walaupun dia aktif di HMI, tetap juga dia membangun prodinya, mendukung apa yang dilakukan oleh kaprodinya. Ada kegiatan seminar, tetap juga didukung. Ada kegiatan apapun dia tetap didukung gitu. Bukan berarti kita mengabaikan itu. Maka tadi kan kalau misalnya kan sudah saya sampaikan tadi di awal, kalau misalnya kita nggak kuliah, kita nggak bisa ikut organisasi. Makanya kuliah juga diutamakan. Gimana pun caranya ya tetap kita bantu prodi, gimana pun caranya, karena prinsipnya dalam hidup ini harus saling membesarkan kita. Itu satu. Kemudian yang kedua ya semakin banyak kita aktif ya, maka semakin terasah kemampuan kita dalam memimpin. Jadi bisa saja nanti ketika kita membantu prodi, bisa aja nanti di 10 tahun yang akan datang mungkin kita jadi ke prodi Tadris IPS misalnya kan. Jadi sesuatu hal yang baik, yakinlah ketika kita melakukan hal yang baik, pasti orang lain juga akan melakukan hal yang baik juga sama kita. Jadi ketika seperti Anda sampaikan misalnya lupa dia sama kulitnya, itu hal yang salah, itu jangan ikuti. Jadi seperti yang disampaikan sama saudara kita tadi ini, itu adalah oknum gitu kan. Saya yakin semua organisasi itu baik. Kalau misalnya nggak baik, nggak mungkin diajarkan dibuat di UIN, apalagi UIN Sumatera Utara ya, pasti baik. Dimanapun organisasi pasti mengajarkan, silakan Anda dukung prodi Anda, silakan Anda dukung kampus Anda, silakan Anda besarkan prodi Anda besarkan fakultas Anda besarkan kampus Anda. Kok bisa dibesarkan jangan di tingkat kampus saja, kok bisa di luar kampus dibesarkan juga gitu kan, ikut perlombaan di tingkat provinsi, tingkat nasional, kok bisa dibesarkan di situ gitu. Dan saya yakin pun pihak Kaprodi, pihak dekan, pihak kampus pun akan mengapresiasi jika ada mahasiswanya yang membesarkan prodi ataupun kampusnya. Jadi seperti itu dia. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak, sudah sangat banyak sebenarnya dialog tadi. Kalau masih ada kira-kira abang-abang. Jadi dialognya tadi itu sudah sangat luar biasa, artinya menjadi sebuah masukan kepada kita bersama bahwa memang di mana kita berada, terus kita tebarkan kebermanfaatan dan kebaikan, sehingga memang di sisi lain kebaikan itu meskipun tidak kita harapkan, tapi ada amal di dalamnya, ya. Sedikit banyaknya, biarpun hanya secuil amal, tapi itu adalah sebuah amal ibadah. Kita nggak tahu bahwa itulah yang akan membawa kita selamat dan masuk surga nantinya, kan begitu. Ada sebuah riwayat yang sering disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, almarhum Profesor Dr. Haji Safarudin MPD, Al-Fatihah.
kita patihakan bersama, mudah-mudahan beliau lapang di alam kuburnya. Beliau selalu menyampaikan kepada kita, siapapun orangnya yang membuka jalan orang agar mendapatkan ilmu dan orang agar mendapatkan amal ibadah, itu surga imbalannya. Ya, surga imbalannya itu. Yakinlah, siapapun orangnya yang membuka jalan kepada orang, dia mendapatkan ilmu atau orang mendapatkan ilmu, orang bisa mendapatkan amal dari situ, itu surga imbalannya. Jadi jangan mikir untuk berbuat kebaikan, jangan mikir untuk berbuat sebuah amal. Nah, jadi amal itu adalah aset akhirat kita nantinya. Mungkin itu saja. Masih ada kira-kira kakak-kakak dan abang-abang, saudara-saudari yang lainnya? Cukup? Baik, setelah ini silakan, sudah ada hidangan, boleh dicicipi dan diminum sembari kita dialog, boleh ya. Kalau misalnya kita ingin diskusi lagi di luar live ini, kita boleh dialog lanjutan ya. Mana tahu segan karena rame, nggak apa-apa, kita dialog. Fungsi dan peran lingkar pakar kita ini adalah untuk mengasah kita bersama, menyadarkan kita bersama, mengingatkan kita bersama, sehingga memang lingkar pakar ini bermanfaat serta menyebar kebaikannya. Nanti akan ada link mulai dari part pertama, part kedua, dan part ketiga. Ini live kita lakukan dan akan kita share nanti di grup. Kita boleh saksikan kembali dan mungkin boleh kita putar kembali untuk mengingatkan kita bersama. Tidak lupa, marilah sama-sama kita tutup lingkar pakar kita ini dengan lapas alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada dari narasumber dan moderator tadi yang kurang tepat dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.